Ada sebuah kisah yang tak pernah diceritakan orang secara gamblang. Tentang sebuah cermin modern, smart mirror yang seharusnya hanya menampilkan bayangan pemiliknya. Namun, apa jadinya jika cermin itu justru memperlihatkan sosok asing yang tidak pernah ada di ruangan yang sama? Malam itu, seorang pria muda bernama Valen mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, suasana kamar kos Valen terasa berbeda. Di pojok ruangan, berdiri sebuah smart mirror yang baru saja ia beli secara online. Cermin itu tinggi, ramping, dengan cahaya LED tipis di sisinya. Valen tersenyum puas, merasa kamarnya kini lebih modern. Wah, keren juga, kayak punya artis-artis Korea, ucapnya sambil membetulkan rambut di depan cermin. Namun ada hal yang membuat bulu kuduknya sedikit merinding. Cermin itu terlalu jernih. Pantulannya terlalu hidup, seakan bukan sekadar bayangan, melainkan ada dimensi lain di balik kaca. Saat Valen melangkah mundur, matanya menangkap sesuatu. Bayangan samar, seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, padahal ia tahu betul, kamar kosnya hanya dihuni seorang diri. Valen cepat-cepat menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, samar-samar bayangan itu masih ada. Menatapnya, diam, seolah. Malam berikutnya, Valen kembali berdiri di depan cermin barunya. Kali ini hanya untuk rutinitas sederhana, menggosok gigi sebelum tidur. Awalnya normal saja. Tapi ketika ia berhenti menggerakkan tangannya, bayangan di cermin justru masih terus bergerak. Valen mematung. Sikat gigi di tangannya sudah terhenti, tapi bayangan dirinya di pantulan masih menggosok, seolah-olah bukan dirinya lagi. Kenapa bisa begini? Gumam Valen pelan, suaranya bergetar. Dengan langkah ragu, ia mencoba mengangkat tangan kirinya. Bayangan di cermin memang mengangkat tangan, tapi terlambat, seperti ada jeda. Gerakannya tidak sinkron, seakan ada orang lain yang menirukan dirinya. Peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Dan di detik berikutnya, Valen melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan sikat giginya. Bayangan dalam cermin itu tersenyum. Sementara wajah Valen sendiri tetap datar. Senyum yang bukan miliknya. Senyum asing yang menyeramkan. Valen menatap lebih lama, mencoba memastikan matanya tidak sedang berkhianat. Namun semakin jelas ia memandang, bayangan di cermin itu bukan lagi dirinya. Di balik pantulan, berdiri seorang pria tua. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam, bibirnya melengkung dengan senyum aneh. Senyum yang menusuk ke dalam dada Valen. "Enggak, ini pasti halusinasi," desah Valen sambil mundur perlahan. Dengan berani ia menoleh ke belakang. Kosong. Hanya kasur dan meja belajar. Tapi saat kembali menatap cermin, sosok itu makin dekat. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan baju lusuh penuh noda. Valen tercekat, napasnya tersengal. "Siapa? Siapa kau?" teriaknya. Namun cermin itu hanya memantulkan sosok asing itu, yang kini berdiri tepat di belakangnya dalam pantulan. Padahal, di dunia nyata, Valen masih sendirian. Jam dinding menunjuk pukul 2 dini hari. Kamar kos Valen hening, hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan lirih terdengar dari arah cermin. Valen terbangun, tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin. Ia menajamkan telinga, memastikan sumber suara.
Dan benar, suara itu datang dari permukaan kaca. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Udara kamar mendadak pengap, napasnya terasa berat. Lalu, dari dalam cermin, terdengar suara serak, berat, nyaris berbisik, "Pinjam tubuhmu." Sebentar, Valen tersentak, tubuhnya limbung hingga jatuh terduduk di lantai. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah hendak meledak. Tangannya berusaha meraih pintu untuk kabur, namun matanya masih tertuju pada cermin. Dan di sana, bayangan asing itu menempelkan wajahnya di balik kaca. Senyumnya makin lebar, matanya menatap Valen tanpa berkedip. Pagi itu, Valen mencoba meyakinkan dirinya kalau semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia melirik ke sudut cermin, jantungnya langsung berdegup kencang. Ada noda merah samar di permukaan kaca. Bentuknya seperti bekas tangan yang menempel, dengan guratan jari panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Dengan ragu, Valen mendekat. Tangannya terulur, menyentuh noda itu. Astaga, cairannya masih hangat. Seperti darah yang baru saja menetes. Mustahil, siapa yang melakukannya? Gumamnya, suara tercekat. Valen mundur beberapa langkah, tapi pandangannya tak bisa lepas dari cermin. Semakin lama ia menatap, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mendekat lagi. Ketakutan berubah menjadi obsesi. Seakan ada sesuatu dalam cermin yang memanggil, memaksa Valen untuk terus menatap ke dalamnya. Dan di balik pantulan, samar-samar terlihat, sosok asing itu tersenyum puas, seolah menikmati ketakutan Valen. Ketakutan bercampur penasaran membuat Valen tak bisa tidur nyenyak. Siang harinya, ia membuka laptop, mencoba mencari tahu asal-usul smart mirror yang ia beli murah dari toko online. Jantungnya hampir berhenti ketika membaca sebuah forum lama. Seseorang menulis bahwa cermin itu pernah dimiliki seorang pria paruhbaya yang ditemukan tewas, bunuh diri di depan smart mirror yang sama. Orang-orang percaya, rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Cermin itu menjadi perangkap, sebuah pintu yang mengikat arwahnya agar terus terpantul di dalam kaca. Valen menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pun semakin lemas. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, energinya seolah tersedot. Pandangannya berkunang-kunang, napasnya pendek. Dalam hatinya, Valen berbisik, "Apa aku akan bernasib sama seperti pemilik sebelumnya?" Dan saat ia kembali menatap smart mirror itu, samar-samar sosok asing di dalamnya mengangguk, seolah membenarkan ketakutannya. Malam itu, Valen memberanikan diri berdiri lagi di depan smart mirror. Tapi kali ini bukan pria tua yang muncul. Perlahan, dari balik pantulan, tampak sosok wanita berambut panjang terurai, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca seakan menahan tangis. Valen terpaku. "Kamu, siapa? Kenapa kau di sini?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Wanita itu tidak menjawab. Hanya menatap Valen dengan tatapan sendu, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang kamar. Dengan napas tertahan, Valen menoleh cepat. Kamar itu kosong. Namun saat ia kembali menatap ke cermin, jantungnya hampir berhenti. Di sana, di balik pantulan kaca, berdiri seorang lelaki asing. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup bayangan gelap, dan di tangannya tergenggam sebilah pisau berkilat. Valen merasakan darahnya seakan berhenti mengalir. Ia sadar, kamar itu tak lagi hanya dihuni dirinya seorang. Sejak malam itu, Valen merasa ada yang berubah dalam dirinya. Setiap kali berdiri di depan smart mirror, tubuhnya terasa semakin ringan, sementara bayangannya di dalam cermin semakin berat, semakin nyata.
Hingga suatu malam, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Bayangannya tidak lagi mengikuti gerakannya. Ketika Valen mengangkat tangan, bayangan itu hanya berdiri tegak. Saat Valen berusaha mundur, bayangannya justru maju, mendekati permukaan kaca. Mata Valen membelalak. "Apa yang terjadi denganku?" desisnya. Permukaan cermin bergetar halus, seperti air yang teraduk. Dari dalam, bayangan itu tersenyum lebar, mengulurkan tangannya. Dan tanpa sempat menghindar, tubuh Valen terasa ditarik. Kakinya gemetar, lantai seperti kehilangan pijakan. "Tidak, jangan bawa aku, tolong!" teriaknya, berusaha meraih meja di sampingnya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Valen merasakan setengah tubuhnya sudah masuk melewati permukaan kaca. Suara detak jantungnya bercampur dengan bisikan asing yang berulang-ulang memanggil namanya. Keesokan paginya, pintu kamar kos Valen diketuk berkali-kali oleh teman sekamarnya. "Len! Valen! Bangun Wai, udah siang!" teriaknya sambil mendorong pintu. Namun sunyi. Tak ada jawaban. Saat akhirnya pintu berhasil dibuka, kamar itu tampak rapi, hanya ada smart mirror berdiri tegak di sudut ruangan. Temannya heran, Valen seakan menghilang begitu saja tanpa jejak. Tapi ketika ia tanpa sengaja menatap ke arah cermin, tubuhnya langsung kaku. Di dalam pantulan kaca itu, terlihat jelas Valen sedang berdiri. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak seolah berteriak minta tolong. Namun tak ada suara yang keluar. Valen menghantam-hantam permukaan kaca dari dalam, namun yang terlihat di luar hanyalah pantulan samar. Kini, Valen bukan lagi manusia di dunia nyata. Ia hanyalah bayangan, terjebak selamanya di balik smart mirror itu. Kisah Valen menjadi peringatan bagi kita semua. Kadang, sesuatu yang terlihat modern, canggih, dan mengagumkan, menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kita bayangkan. Smart mirror itu memang indah dipandang, tapi akhirnya menjadi penjara bagi jiwa Valen. Ia terjebak, kehilangan identitasnya sendiri, hanya karena rasa penasaran dan godaan untuk memiliki barang murah tanpa tahu asal-usulnya. Dalam hidup, kita sering tergoda oleh hal-hal baru yang tampak keren. Namun ingatlah, tidak semua yang berkilau membawa kebaikan. Ada kalanya, justru membawa petaka. Hargailah kehidupan nyata, hargai tubuh dan jiwa yang kita miliki sekarang. Karena sekali kita terikat pada sesuatu yang salah, mungkin kita tak akan pernah bisa kembali lagi. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.